Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, seringkali sebagai pemula yang baru latihan bermeditasi, bertanya-tanya tentang objek meditasi yang pantas bagi dirinya untuk melatih meditasi. Banyak orang yang bertanya, kira-kira objek meditasi apa yang cocok sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan pribadi saya. Begitulah pertanyaan yang umum saya jumpai di kalangan umat Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang kalau kita berbicara tentang meditasi Buddhis, terkhusus adalah Samatha Bhavana, di sana di dalam kitab Visuddhimagga maupun di Abhidhamma Sanggaha dijelaskan bahwasanya meditasi samatha itu dilakukan dengan menyesuaikan carita atau watak dari orangnya masing-masing. Tetapi sebelum saya jauh membahas tentang watak dan meditasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu secara gamblang, secara garis besarnya, kira-kira seperti apa meditasi dalam agama Buddha atau meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, secara garis besar meditasi Buddhis dibagi menjadi dua, yaitu Samatha Bhavana dan juga Vipassana Bhavana. Samatha Bhavana dimengerti sebagai meditasi yang memiliki tujuan, yaitu ketenangan. Jadi tujuan tertingginya adalah pencapaian ketenangan-ketenangan dalam berupa jhana. Dan yang kedua adalah Vipassana Bhavana yang sering dimengerti sebagai meditasi pandangan terang, karena tujuan tertingginya adalah untuk mencapai kebijaksanaan, yakni adalah memahami realitas kehidupan yang kalau di dalam agama Buddha yaitu mencapai tujuan yang tertinggi, yakni Nibbana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dari dua jenis meditasi Buddhis ini, meditasi yang sering dipraktikkan dan sudah umum juga dipraktikkan adalah meditasi jenis Samatha Bhavana. Karena Samatha Bhavana ini adalah meditasi yang umum, bahkan sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, meditasi Samatha ini sudah umum dan sudah dimengerti oleh masyarakat di India pada waktu itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Samatha Bhavana atau Samatha meditasi yang tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan, meskipun di awalnya di dalam kitab utama di Tipitaka Sang Buddha tidak pernah membahas tentang carita atau watak seseorang supaya bisa menyesuaikan dengan objek-objeknya, tetapi kalau kita lihat di literatur Buddhis belakangan seperti Visuddhimagga yang disusun oleh Bhante Buddhaghosa dan juga Abhidhamma Sanggaha yang merupakan ringkasan dari seluruh kitab Abhidhamma, di sana disebutkan mengenai klasifikasi serta penjelasan secara mendetil mengenai Samatha Bhavana. Nah, Samatha Bhavana ini dikatakan meditasinya memiliki 40 objek. Maka disebut sebagai 40 kamatana. Nah, di dalam 40 kamatana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di sana terdapat dasa kasinani atau 10 kasina, yaitu mengenai cahaya, dan juga dasa asubha, yaitu mengenai 10 asubha atau objek meditasi kejijikan. Dan juga ada yang disebut sebagai dasa anusatiyo, yaitu mengenai 10 perenungan. Ada juga cataso appamanyo, yaitu mengenai 4 keadaan tanpa batas atau tak terbatas, yakni mengenai 4 Brahmawihara. Ada juga ekasanya. Ekasanya ini meliputi pengertian atau pencerapan, yaitu mengenai perenungan seperti halnya merenungkan makanan. Ada juga cataro arupa, mengenai 4 arupa. Nah,
Dari 40 objek meditasi yang diajarkan di sini, ada beberapa watak yang dijelaskan, watak atau carita, yang mana bila diketahui, nanti akan bisa memilih objek yang tepat bagi dirinya. Karena kalau objek meditasinya tepat dan cocok bagi watak atau memiliki kepribadian tertentu, maka progres dari meditasi tersebut akan menjadi lebih baik. Nah, ketika berbicara tentang watak, itu dijelaskan terdapat 6 carita atau 6 watak yang mana seseorang nanti bisa mengidentifikasi kira-kira jenis yang mana dari 6 watak tersebut dan kira-kira objek apa yang pantas bagi orang yang memiliki watak tertentu. Para bapak dan ibu saudara sekalian, di sana dijelaskan mengenai 6 carita atau 6 watak. Yang pertama adalah raga carita, yakni adalah watak yang diliputi dengan raga atau nafsu. Biasanya orang yang memiliki watak raga carita ini cenderung menyukai keindahan, cenderung menyukai hal-hal yang menyenangkan. Dan biasanya adalah hal-hal yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh nafsu. Maka orang yang memiliki raga carita ini biasanya lebih dominan punya nafsu. Jadi nafsu keinginan, entah nafsu ragawi, itu lebih dominan. Maka objek yang tepat ketika melakukan atau ketika memiliki watak ini adalah mengenai 10 asubha dan juga kaya gata sati. 10 asubha itu artinya adalah objek meditasi yang merenungkan tentang kejijikan. Nah, kalau dijabarkan di sana ada 10 hal yang menjijikkan dan juga ada kaya gata sati. Kaya gata sati ini adalah menjelaskan tentang 32 bagian tubuh yang harus diamati, yang harus disadari bahwasanya tubuh ini terdapat hal-hal yang menjijikkan, yang tidak pantas untuk disombongkan, yang tidak pantas untuk dianggap sebagai sesuatu yang indah. Kemudian yang kedua adalah dosa carita, yakni adalah watak membenci. Orang yang memiliki watak dosa carita ini biasanya memiliki kebencian yang lebih dominan di dalam dirinya. Mudah jengkel, mudah marah, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Jadi orang yang memiliki karakter atau watak mudah membenci lebih cocok ketika melakukan meditasi dengan objek 4 kasina, yaitu mengenai 4 warna, mengenai apakah warna merah, putih, biru, kuning, dan juga yang cocok adalah meditasi 4 apamanya, yakni adalah 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Tetapi lebih cocok lagi, lebih tepat biasanya adalah menggunakan metta. Maka biasanya kalau kita melakukan puja bakti, di sana disisipi latihan meditasi mengenai metta bhavana, yaitu mengembangkan cinta kasih. Nah, orang yang memiliki kecenderungan atau mudah membenci, di mana kebencian dominan, lebih cocok untuk melakukan meditasi jenis ini. Bisa melatih meditasi metta bhavana, yaitu mengembangkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena ketika melakukan meditasi itu, secara otomatis ia berusaha menyingkirkan kebencian dalam dirinya. Dan ketika memilih tempat untuk bermeditasi, tempat yang cocok untuk melaksanakan meditasi adalah tempat yang rapi, yang teratur, yang tidak menimbulkan kejengkelan. Biasanya dilakukan di tempat yang bersih, di tempat yang menyenangkan, menyejukkan, agar tidak timbul kejengkelan-kejengkelan. Kemudian ada yang disebut sebagai moha carita, yakni adalah watak yang dominan kebodohannya. Jadi orang yang memiliki watak moha carita ini lebih dominan memiliki kebodohan. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang kurang cerdas,
mudah lupa-lupa, dan lain sebagainya. Nah, meditasi ini cocok untuk mengambil jenis objek, yakni adalah anapanasati, mengamati keluar masuknya nafas. Anapanasati ini adalah objek yang juga sangat familiar dan juga universal yang dipraktikkan oleh semua orang dan juga mudah dipraktikkan karena setiap orang pasti bernafas. Jadi tinggal mengamati keluar dan masuknya nafas saja. Nah, bagi orang yang memiliki moha carita ini lebih dianjurkan untuk memilih lingkungan tempat meditasi yang terang, yang tidak gelap, yang artinya adalah suasananya terang, terbuka begitu, sehingga dapat memiliki pandangan yang bagus. Kemudian ada yang disebut sebagai Vitaka carita, yaitu adalah watak yang kebanyakan berpikir. Biasanya orang yang memiliki watak Vitaka carita ini adalah orang yang mudah khawatir, gelisah, selalu berpikiran. Nah, di dalam meditasi seringkali orang yang memiliki Vitaka carita ini mudah sekali gelisah dan tidak bisa fokus pada objeknya. Karena di dalam pikirannya selalu berpikir-pikir, entah berpikir masa lalu, entah berpikir yang akan datang, dan sulit untuk fokus. Makanya objek meditasi yang cocok untuk orang yang memiliki watak ini adalah anapanasati, yaitu meditasi dengan mengamati keluar masuknya nafas. Anapanasati atau mengamati keluar masuknya nafas ini lebih cocok untuk orang yang banyak kepikiran. Karena dengan melakukan anapanasati ini, secara otomatis orang tersebut akan diarahkan untuk fokus pada pernafasan dan tidak bisa menuruti pemikiran-pemikiran. Kemudian ada yang disebut sebagai Sada carita, yakni adalah watak yang biasanya mudah percaya atau penuh dengan keyakinan. Makanya orang yang memiliki watak mudah percaya biasanya adalah orang yang mudah ditipu juga, karena mudah percaya. Tetapi di sisi lain, ada orang yang memiliki Sada carita ini cocok untuk mengembangkan praktik meditasi. Makanya objek meditasi yang cocok untuk orang yang memiliki Sada carita ini seringkali dianjurkan adalah mengenai 6 objek anusati, yaitu mengenai perenungan tentang kualitas Sang Buddha, perenungan mengenai kualitas Dhamma, Sila, Caga, Dewata, dan lain sebagainya. Ada perenungan tentang Buddha, Buddha Nusati, ada perenungan tentang Dhamma, Dhamma Nusati, ada juga perenungan tentang Sangha, Sangha Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, dan Dewata Nusati. Nah, objek-objek ini sangat dianjurkan untuk orang yang mudah percaya. Karena biasanya orang yang memiliki kepercayaan kemudian diarahkan dengan mengambil teknik ini, misalnya merenungkan tentang kualitas Sang Buddha, ia akan menjadi terdorong, keyakinannya akan menjadi semakin kuat. Dan dengan begitu, ia akan dengan mudah sekali dan sangat yakin sekali untuk mempraktikkan meditasi. Kemudian ada yang disebut sebagai Buddhi carita, yakni adalah watak orang cerdas, biasanya orang yang intelektual. Meskipun cerdas, kadang-kadang kecerdasan itu juga dapat merintangi seseorang. Kadang-kadang orang yang memiliki kecerdasan itu bukannya semakin mudah mempraktikkan meditasi, tetapi kadang-kadang kecerdasannya itu malah mengganggu. Maka supaya tidak mengganggu, supaya orang tersebut bisa menggunakan kecerdasannya dengan baik, objek yang pantas untuk dilakukan, yang cocok untuk diambil adalah mengenai Marananusati, yaitu perenungan tentang kematian. Ada juga perenungan yang lain seperti perenungan tentang Upasamanusati, yaitu tentang ketenangan. Ada juga mengenai ahara patikulasanya, perenungan tentang sifat menjijikkan dari makanan. Ada juga mengenai Catudhatu Awatana, mengenai analisa tentang 4 unsur pembentuk tubuh jasmani. Nah, inilah 6 carita atau 6 watak yang biasa dimiliki seseorang. Meskipun seringkali kita memiliki 6 semua ini,
Hanya saja ada beberapa yang dominan di antara kita. Nah, kita yang menyadari hal ini, kita harus mengetahui kira-kira watak yang mana yang lebih dominan pada diri kita. Sehingga objek meditasi yang akan kita pilih pun cocok dengan watak kepribadian atau karakter kita. Kalau kita misalnya memiliki watak yang dominan yaitu nafsu, maka objek yang kita ambil adalah mengenai kejijikan. Entah itu asubha atau kayak kata sati, merenungi mengenai bagian-bagian tubuh yang menjijikan. Nah, kalau kita memiliki kecenderungan mudah membenci, mudah jengkel, mudah marah, maka kita bisa mengambil meditasi seperti 4 Brahma Wihara, yakni adalah mengembangkan metta. Itu biasanya lebih umumnya adalah mengembangkan metta bhavana. Nah, kalau kita menyadari bahwasanya kita memiliki kecerdasan yang kurang, maka kita bisa mengambil objek meditasi mengenai anapanasati, yaitu mengembangkan perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Kalau kita menyadari bahwasanya kita sering berpikir, sering khawatir, gelisah, cemas, maka objek yang tepat untuk kita ambil adalah anapanasati, yaitu mengamati keluar masuknya nafas. Nah, kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang mudah sekali percaya, kita bisa mengambil mengenai anusati, entah itu Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Silanusati, Cagganusati, atau Dewatanusati. Kita bisa mengambil itu. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita memiliki kecerdasan yang tidak biasa, maka kita bisa menggunakan kecerdasan kita itu untuk mengambil objek yang tepat, yakni adalah mengenai Marananusati, yaitu perenungan terhadap kematian. Kita bisa mengambil perenungan terhadap kematian, merenungkan tentang kematian. Ya, kiranya itu ya Bapak atau Ibu Saudara sekalian, semoga penjelasan ini bisa menjawab keraguan-keraguan tentang objek meditasi mana yang tepat untuk dipilih. Dan sebagai pemula, saya menganjurkan kalau belum begitu memahami wataknya, lebih tepatnya, lebih mudahnya juga bisa mengawalinya dengan anapanasati, yakni adalah mengamati masuk dan keluarnya nafas. Karena anapanasati ini adalah objek yang sangat umum dan selalu bersama kita. Kita semua bernafas, tinggal mengamati nafas kita saja. Ya, itu sekiranya yang dapat saya jawab dari pertanyaan ini. Semoga bermanfaat.